dengan kekuatan doa-doa yang akan kita panjatkan, dengan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam dulu semasa hidupnya, dan dukungan dari semua yang hadir maupun yang tidak hadir, semoga arwah beliau segera menikmati alam kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian sesuai dengan harapan keluarga dan harapan kita semua. Marilah kita bersama-sama penuhi doa dan harapan dari Bapak Satimur untuk mendoakan arwah Bapak Prasojo semoga benar-benar terkondisi telah di alam bahagia. Dan juga doa ini sebagai rasa simpatik kepada keluarga yang berduka, semoga segera bisa merelakan melepaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Untuk mengawali sabda-sabda Buddha, nasihat-nasihat Sang Buddha yang akan memberikan kekuatan mental bagi keluarga yang ditinggalkan, dan untuk memahami dan menyelami dan menyadari bahwa kematian adalah proses alami dan kodrati yang berlaku kepada siapapun. Syair seumpama gunung, kita baca bersama-sama halaman 24. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelapukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan, tidak seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah pasukan maupun prajurit. Tiada satu pun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Halaman 26. Perenungan pada kehilangan orang yang dicintai. Apa yang dibawa ketika seseorang meninggal dan apa yang ditinggalkan ketika seseorang meninggal. Kita baca bersama. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan, atau pikiran, itu semua yang dibawanya. Ya, Mak. Terus ya. Dan itu semua yang mengikuti laksana bayang-bayang. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya. Mengenai hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan baik maupun buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan berpikir sama. Dan mereka yang melakukan perbuatan bajik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang bajik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan bajik membawa kebahagiaan di masa depan. Halaman 28, 30 dan 32. Khotbah atau sutta tentang luka penderitaan, kita baca bersama-sama 28. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan bodoh
Semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya. Ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini, ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian, seperti sapi yang digiring ke rumah jagal. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini, tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini sesuai dengan karmanya harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu, renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarlah seseorang menginginkan kebahagiaan dirinya, membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Telah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, yang akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Tak lupa kita panjatkan untuk keluarga yang berduka, semoga bebas dari rintangan halangan dan bebas dari segala macam mimpi-mimpi yang buruk. Syair kebahagiaan untuk sanak keluarga, kita baca bersama-sama 32. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Sangha. Halaman 34, Pansukunagata. Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal. Demikian pula almarhum pernah lahir, berkembang dan akhirnya meninggal. Semoga almarhum segera menyadari dan melepaskan dari segala bentuk kemelekatan yang pernah dipunyai di dunia ini, yang akan mengambil kebebasan untuk kelahiran-kelahiran berikutnya sesuai dengan karma-karma yang beliau perbuat. Pansukulagata kita baca bahasa Palinya. Anicca sanggara upadawa yadamino
Sitwa Niru Janting Sanggupa Sampostuko Sabe Sata Marandita Mari Suja Mari Sare Latewa Mari Sami Tasam sayo. Bukunya ditutup, ditaruh. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha yang ada kaitannya dengan kematian untuk memberikan pengertian pemahaman yang benar, keluarga yang sedang berduka, marilah sejenak dalam sikap hening, sikap meditasi, terutama keluarga yang ditinggalkan akan diingatkan oleh pesan moral Sang Buddha tentang kebaikan orang tua, tentang pengorbanan, kasih sayang yang pernah diberikan seorang ayah kepada anaknya. Dengan selalu mengenang jasa dan pengorbanan dari orang tua, sekalipun saat ini telah tiada, semoga dalam benak masing-masing putra-putri beliau akan selalu terpatri dan mempunyai rasa bakti yang tinggi dengan selalu menjaga nama baik keluarga. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan dan kasih sayang orang tua untuk anaknya. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasih juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, orang tua merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderai jatuh dari matanya. Seperti monyet menangis diam-diam, demikian dalam cinta orang tua pada anaknya, sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir bahwa pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun orang tua hidup 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ya, bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pertama-tama untuk keluarga Bapak Satimun, saya ikut bela sungkawa atas meninggalnya almarhum Bapak Prasojo, ya. Yang saya hormati para romo,
Yang saya hormati segenap umat Buddha dan para simpatisan yang pada kesempatan malam hari ini kita berkumpul bersama-sama memenuhi undangan dari Bapak Satimun sekeluarga dalam rangka pelimpahan jasa atau mendoakan almarhum Bapak Prasojo yang 7 hari yang lalu meninggalkan keluarga ini. Ada satu riwayat di kalangan umat Buddha dan sudah menjadi kebiasaan mendoakan seseorang yang telah meninggal itu ada 3 harinya, 7 hari, kemudian 100 hari, 2 tahun, kemudian 1000 hari, ya. Sekalipun di dalam kitab suci agama Buddha itu tidak pernah disebutkan itu ada hari-hari itu, namun ada keyakinan seolah-olah sudah menjadi kebenaran ya umum gitu. Yang saya pernah baca itu sebenarnya itu dari agama Hindu itu, ya ada hari-hari ini. Kalau di dalam agama Buddha yang tulis dalam kitab suci, ya kalau di dalam tradisi itu adanya setiap saat itu bisa melakukan pelimpahan jasa. Ada juga di saat setelah meninggal itu 49 hari dalam tradisi yang lain, ya. Kenapa dipilih 7 hari? Ya, itu bisa dicocokkan juga di dalam ajaran Buddha. Jadi ada seorang biku itu mendapatkan jubah baru, ya, mendapat jubah baru. Sayang ketika mendapat jubah baru itu belum sempat memakai, itu sudah terburu meninggal. Nah, biasanya kalau mendapatkan yang baru-baru itu kan orang kan kepikiran terus, ya, melekat dengan hal yang baru tersebut, ya. Nah, kemudian belum sempat memakai jubah ini terburu meninggal karena melekat jubahnya, pakaian barunya, dia lahir sebagai kutu, ya, kutu yang hidup di jubah yang baru tersebut. Karena yang punya sudah meninggal, mungkin pikirannya yang ditinggalkan itu dikasihkan yang lain saja yang masih hidup kan gitu. Kemudian Sang Buddha melarang, ya jangan dulu, nanti nunggu 7 hari. Setelah 7 hari, loh kenapa kok Sang Buddha melarang nunggu 7 hari? Itu di jubah itu ada kutu bekas biku. Kalau nanti dikasihkan itu belum lebih 7 hari itu akan menderita sekali karena masih melekat sekali, ya. Nah, itu jawaban Sang Buddha, nanti dulu setelah nunggu 7 hari baru kutu tersebut akan terlahir di tempat yang lain, ya. Ini cerita yang pertama. Yang kedua, ada seorang ratu kesehariannya itu berbuat kebajikan-kebajikan, namun di saat detik-detik terakhir mau meninggal itu terlintas atau pernah melakukan keburukan, ya, salah satu keburukan sebagai akibatnya dia terlahir di alam bawah, alam penderitaan, namun tidak lama 7 hari saja, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena kemelekatan seseorang menyebabkan orang salah satunya telah di alam penderitaan. Demikian pula semangat yang sama di saat kita mendoakan beliau 7 hari ini. Kalau 7 hari ini beliau masih melekat karena sesuatu yang sudah berkumpul sekian puluh tahun, ya, dengan barang, dengan anggota keluarga, tidak gampang untuk melepaskan kemelekatan. Dengan kita panjatkan doa, kita sadarkan melalui sabda-sabda Buddha ini, semoga arwah beliau segera terlahir di alam bahagia. Itulah Bapak Ibu, kekuatan kemelekatan itu sangat luar biasa. Bahkan kita di dalam daur ulang yang tidak berkesudahan ini pun karena kemelekatan-kemelekatan yang kita punyai. Maka di kalangan yang lain, ya, ada tradisi itu di saat ngirim kematian itu juga ngirim sarana-sarana, ada rumah-rumahan, dan di situ itu juga banyak sarana-sarana yang sangat kasihan. Saya lihat itu yang namanya yanto, itu sering jadikan orang-orangan di orang-orangan, ya. Anehnya itu pakaiannya Chinese tapi namanya kok nama Jawa itu. Kebanyakan seperti itu, ya.
Namun demikian, rumah-rumah itu sering saya gunakan inspirasi, ya. Pernah ada seorang biku namanya Biku Moggallana, itu pernah berkunjung ke surga. Jadi salah satu biku yang sakti, ya tidak usah meninggal itu bisa berkunjung ke surga, itu Biku Moggallana. Di samping ke surga, Biku Moggallana punya kemampuan pergi ke alam neraka juga. Berbeda dengan kita-kita ini ya, mau ke surga dan neraka itu nunggu mati dulu toh. Tapi kalau Biku Moggallana tidak demikian. Di saat berkunjung ke salah satu surga, ya, itu mendapati rumah megah dan mewah belum berpenghuni, masih kosong. Ya, penasaran, Biku Moggallana itu tanya kepada Sang Buddha, ketika saya hiking ke surga, ketemu ya mendapati rumah megah mewah masih kosong, itu milik siapa? Perlu ketahui itu milik seseorang yang bernama Nandia. Nandia itu mungkin kalau sekarang ya aktivis wihara gitu, donatur wihara. Sekalipun dia belum meninggal, kebajikannya sudah menciptakan sarana dan prasarana yang megah dan mewah di alam surga. Ya, ini menginspirasi bagi kita semua ya, informasi dari Biku Moggallana dan Sang Buddha ini ya, di saat capek-capek mengabdi di agama ya, jangan putus asa, hadiahnya sudah tersedia di alam surga. Namun demikian Bapak Ibu juga tidak boleh buru-buru untuk membuktikan juga ya, ada waktunya nanti. Demikian pula ketika dia berkunjung di salah satu alam neraka ya, mendapati ibunya, maka baru saja diadakan acara ulambana. Salah satu riwayat, ibunya ternyata menderita sekali di alam neraka, alam kelaparan. Sebagai akibat apa? Sebagai akibat kekikiran ketika masih hidup, medit, pelit. Jadi kalau mempunyai ya rezeki, mempunyai makanan itu, kalau masih memungkinkan makanan itu dibagi-bagilah. Ya ternyata ya efek dari kemeditan itu juga menyebabkan kita menderita di alam penderitaan, alam-alam rendah. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terutama keluarga Bapak Sadimun pada kesempatan malam hari ini, dengan satu tujuan, sekiranya almarhum belum terlahir, belum terkondisi di alam surga maupun mencapai pembebasan, dengan pelimpahan jasa yang pada kesempatan ini kita lakukan, dengan membaca kitab suci, ya, ini akan menimbulkan rasa bahagia. Ternyata saya disimpatiki keluargaku, ya. Ternyata saya diperhatikan keluargaku, ya. Itu menunjukkan bakti dan hormat kepada leluhur yang telah tiada. Tadi saya ingatkan puterinya, itu anaknya, tentang kebaikan dan pengorbanan dari seorang ayah ketika masih hidup. Ternyata orang tua kita itu betul-betul ya memikirkan kondisi anaknya. Maka pada kesempatan ini membalas kebaikan dari orang tua ini, sekalipun orang tua telah tiada, kita selalu mengirimkan doa dan pelimpahan jasa. Mengirimkan pelimpahan jasa bukan terbatas membaca atau mempersembahkan saji-sajian makanan, tidak demikian. Banyak kebaikan-kebaikan yang layak diberikan kepada orang tua yang telah meninggal, berbuat bajik, berdana dimanapun, atau keramahan kepada siapapun. Kulimpahkan kebaikan-kebaikanku, keramah tamanku kepada orang lain untuk leluhurku yang telah tiada. Dan di kalangan umat Buddha memang ada kesan, ya, pernah juga dikritik biku intelektual di Thailand. Berbuat itu jangan pernah mengharap jasa kebajikan, terus kebajikannya dilimpahkan. Jangan pernah motivasinya seperti itu sebetulnya itu. Ya. Jadi kebajikan Bapak Ibu sebetulnya tetap tidak berlaku hukum matematika di dalam pelimpahan jasa ini, ya, atau pati dana ini, ya. Untuk mudahnya saya sering maknai apa arti pati dana. Pati saya maknai mati, dana itu memberi kepada orang yang mati. Kalau memberi kepada orang yang hidup, disajikan makanan buah-buahan ini kan langsung bisa berkurang. Tapi kalau jasa kebajikan itu tidak berkurang dalam bentuk fisik pun. Demikian pula ya, kebajikan-kebajikan Bapak Ibu dilimpahkan berapa kali pun juga tidak akan berkurang jumlahnya. Kebaikan adalah membuat kondisi perasaan almarhum bahagia. Dengan perasaan bahagia yang dimiliki sendiri, dibuat sendiri, itulah yang mendukung seseorang untuk telahkinya di alam-alam bahagia.
Semoga harapan Bapak Saktimun sekeluarga mendoakan orang tua yang baru saja meninggal benar-benar terwujud, benar-benar telah di alam bahagia, dan setelah telah di alam bahagia memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan untuk bisa melanjutkan perjuangan dan harapan-harapan hidup yang belum sempat terwujud, Sadu, sadu, sadu. Marilah kita lengkapi pelaksanaan ini dengan kita buka halaman 33 dan 34. 33 dan 34. Nanti titik-titik kita isi dengan nama beliau. 33, 34. Kita baca bersama. Dalam segala kerendahan hati, kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta masata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, almarhum Bapak Prasojo. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doakan limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih, almarhum Bapak Prasojo. Dengan segala pelindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan pahala para bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para masata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para brahma, semoga beliau segera memulih kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga dengan kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memulai berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada teranya dari para Buddha, Bodhisattva, Mahasattva. Semoga para dewa, para brahma dan para makhluk suci memberikan pelindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabi sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah Bapak Ibu rangkaian pembawaan doa peringatan 7 hari almarhum Bapak Prasojo. Semoga menjadi harapan Bapak Saktimun keluarga benar-benar almarhum telah di alam surga bahagia menjadi kenyataan. Marilah kita akhiri dengan namaskara. Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Namo Buddhaya. Dharma Sang Bhagawa telah sempurna dibabarkan. Aku bersujud di hadapan Dharma. Namo Dharmaya. Sang siswa Sang Bhagawa telah bertindak benar dan penuh tanggung jawab, merupakan suri teladan bagi kita semua. Aku bersujud di hadapan para Arya Sangga. Namo Sanggaya. Tak lupa kita panjatkan doa untuk kebahagiaan semua makhluk dengan bahasa Pali. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam. Mungkin ada kata sambutan dari tuan rumah sebelum foto bersama.
Yang mulia Bante yang saya hormati, Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari Dhamma, terimalah salam Buddhis, Namo Buddhaya. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan, di mana Bante, Bapak Ibu, saudara sekalian telah memenuhi undangan kami sekeluarga. Tentu kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Yang Mulia Bante, Romo Ramani, Ibu Bapak, saudara sekalian, dan dalam rangka memperingati 7 hari mendiang orang tua kami, Bapak Prasojo. Kemudian berikutnya, selain saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu saudara sekalian, kami juga mohon maaf apabila dalam menyambut istilahipun itu suguh pupuh kirang meranani kurang sesuai dengan harapan Bapak Ibu saudara sekalian. Begitulah kondisi kami, sehingga segala kekurangan dari kami dalam hal menyambut, dalam menyediakan tempat yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu saudara sekalian, saya sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian mungkin dari sambutan dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, Sapisata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya. Mau foto bersama, yuk.